Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis cerita sedikit ya soal fuel dilution, solusi dan yang gagal ya, yang enggak bisa mengatasi. Jadi fuel dilution itu terutama terjadi karena piston dan silinder itu ada gap. Jadi ada celah antara piston dan silinder, atau terutama di ring pistonnya, yang membuat bensin itu bisa rembes ke ruang oli. Rembesan rasanya ada dua metode. Yang satu adalah ketika bensinnya sudah disemprotkan, nempel ke dinding, piston bergerak ke atas, dan pelumasnya atau ya ring pistonnya itu tidak memfilter. Jadi saya satu-satu aja lah. Yang pertama adalah ketika bensin sudah disemprotkan bareng bersama udara masuk ke ruang bakar sebelum busi menyala. Ketika piston bergerak menuju titik puncak, itu dindingnya sudah kena ada butiran-butiran bahan bakarnya. Nah, kemudian ketika lewat setelah yang terjadi antara ring piston dan silindernya akan jadi tempat lewat bensinnya. Gerakan piston itu ketika menuju titik puncak mestinya beda dari ketika gerakan balik, karena ada lengannya crankshaft. Lengan apa sih? Lengan ayun ya. Nah, lengan ayun ini geraknya beda karena crankshaftnya berputar. Ketika ditekan, nekennya kalau di motor matic mungkin ke atas ya. Nah, ketika kembali yang tekan di bawah. Nah, ketika piston bergerak di titik atasnya, kalau kita ngomong bicara motor matic ya, ben gampang. Motor matic kan tidur ya. Orang sampai motor matic maju kan ya, kalau nggak salah ya. Ambuh lah, lupa. Anggap aja maju. Kalau maju nanti mbo ya. Kurang sampai entahlah wis, penulis nggak tahu, pakai asumsi aja lah wis. Lek salah ya silakan dikoreksi. Jadi begitu piston bergerak maju, kalau di motor matic ke arah pistonnya maju ke depan kalau menuju titik puncak, maju. Ketika maju itu yang terjadi adalah pistonnya didorong ke atas. Kalau misalnya sebaliknya ya di bawah, wis ke atas saja. Semprotan bahan bakar yang sudah nempel ke dinding silinder itu ada di bawah. Ketika piston bergesekan ke atas, yang bawah ini jadi lowong. Ini kita ngomong piston dan silinder yang dalam kondisi nggak sehat ya. Kalau dalam kondisi sehat, walau lewat ditekan ke atas ya, yang bawah tetap buntu ya. Nah, kalau piston dan silindernya nggak sehat, ketika ditekan ke atas, yang bawah jadi lowong. Dan ketika bergerak balik, dia akan neken bagian bawah, menyapu bagian bawah. Jadi ketika menuju titik puncak, atas yang digaruk, begitu baliknya bawah yang digaruk. Nah, ledakan bisa jadi belum nyampe kena dinding silindernya ini, belum kena nih dinding silinder yang bawah, jadi masih belum nyampe. Jadi begitu piston bergerak mundur, bensinnya kesapu. Teori lain adalah disebut pembakarannya tidak sempurna.
Jadi ada bensin yang tersisa ketika pembakaran. Kalau yang ini penulis nggak bisa menjelaskan gimana peristiwanya, tapi ya sama lah ya. Pistonnya bergerak ke atas, mundur ke bawah, menyapu. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi peristiwa ini. Yang pertama adalah pelumas. Nah, pelumasnya ada dua. Pelumas olinya, yang tentu pelumas mesin kan ya, dia melumasi dinding silinder juga. Yang kedua adalah pelumas dari bahan bakarnya. Jadi bahan bakar itu juga ikut melumasi dinding silinder. Nggak cuma oli mesin saja yang melumasi dinding silinder, tapi bensin juga melumasi. Buktinya adalah kalau kita pakai Pertamax itu terasa agak kasar, apalagi kalau pakai Pertamax Plus ya. Itu suara mesin agak kasar. Tapi kalau pakai Pertalite suara mesin lebih halus. Nah, itu adalah efek dari pelumasan. Ya kayak sekarang ini dah penulis pakai minyak bekatul untuk aditif yang ternyata cuma melicinkan saja dan tenaga jadi ngedrop. Jadi pelumasan itu jadi faktor penting. Makanya karena itu ada yang kalau pakai Pertamax turbo itu fuel loosen, begitu pakai Pertalite ya fuel loosen. Menurut penulis itu sebabnya. Terus apa mana ya? Ada juga yang ngomong kalau pakai minyak goreng ya untuk campuran oli mesinnya itu jadi berkurang fuel dilutionnya. Ada yang ngomong gitu. Jadi pakai meseran toh masih tetap ada fuel dilution, tapi begitu campur minyak goreng fuel dilutionnya berkurang. Ada ya yang cerita gitu. Ya di sisi lain juga gitu, ada yang nambah oli ke bensin, oli dua tak ya, oli samping. Ada juga yang pakai minyak goreng, fuel dilution berkurang. Ada juga cerita seperti itu. Jadi pelumasan itu mengurangi terjadinya fuel dilution. Kalau margarin penulis nggak tahu apakah termasuk pelumasan atau enggak. Mungkin enggak ya kalau margarin. Apa mana? Wijen juga bukan, minyak atsiri lain juga bukan ya. Minyak kayak minyak cengkeh, minyak apa mana ya, serai wangi yang untuk aditif bensin itu mungkin ada pelicinnya, tapi kalah lah dibanding dengan minyak sawit atau minyak goreng lain, dibanding dengan oli samping. Jadi intinya oli samping pelumasan itu bisa mengurangi terjadinya fuel dilution. Mengapa seperti itu? Karena ya nanti bagian pelumasnya ini, terutama yang punya sifat polar besar, yang kemampuan menempel dinding silindernya besar, itu akan menjadi bantalan, jadi pemisah antara dinding silinder dengan ring piston atau piston, sehingga ya berkurang fuel dilutionnya. Yang berikutnya yang mempengaruhi adalah pembakaran busi. Nah, soal busi ini enggak selalu jaminan berhasil ya. Mungkin tergantung dari kadar fuel dilutionnya berapa, kadar
kerusakan ring piston dan silindernya bagaimana. Kalau motor penulis ini kayaknya sudah termasuk parah ya, sehingga nggak bisa sembuh dari kayak pengapian gitu. Ada kan yang ngomong, saya pakai ground strap, fuel dilution saya sembuh. Saya pakai busi apa jenenge, busi iridium, pakai busi platinum, dan ternyata fuel dilution saya sembuh. Mengapa kok busi platinum dan iridium itu bisa mengurangi fuel dilution? Kalau menurut penulis karena saat lepas gas gini ya. Nah, saat lepas gas ini itu bunga apinya masih bisa tetap nyala. Jadi sebelumnya penulis pakai busi biasa itu, kalau lepas gas dentuman businya nggak begitu terasa, kadang ada jeda-jeda gitu ya kalau nggak salah ya. Tapi begitu pakai busi platinum ini, karena ujungnya tajam, api lebih mudah terjadi. Jadi begitu lepas gas kayak gini, walau pasokan bahan bakarnya berkurang, walau rasio AFR-nya sangat kering sekali ya, karena memang ketika gas dilepas, malah sempat ada yang injektornya sama sekali tidak menyemprotkan bahan bakar kan kayak gitu. Nah, apa jenenge, pada saat itu dengan rasio udara yang minim, rasio bensin yang minim, busi itu sering salah menyala, dan fuel dilution rasanya terjadi pada saat lepas gas itu. Dengan ujung yang lancip, api lebih mudah terjadi, sehingga resiko fuel dilution pun berkurang karena bensin yang mau dirembesin pun lebih sedikit. Ada juga saya ya yang pakai lebih ekstrim, pakai busi DX, NGK DX. Penulis nggak tahu persamaannya kalau merek lain apa, mestinya ada juga. Nah, NGK DX itu keunggulannya adalah dia bisa membuat api berjalan lebih cepat dari busi NGK yang lain. Bisa aja merek lain itu justru setara DX atau setara NGK biasa, penulis nggak tahu. Tapi dari kelasnya NGK sendiri, yang DX itu bunga apinya, nyala apinya ketika businya nyala itu berjalan lebih cepat daripada yang lain. Jadi seakan pengapian dimajukan. Nah, ini tentu positif untuk yang mesinnya sudah oke ya, karena nggak selalu pengapian dimajukan itu efeknya positif. Carinya kan yang pas ya. Dan ternyata dengan menyala lebih cepat ini ya, mengurangi fuel dilution juga. Jadi ada Pro yang motornya PCX 160, fuel dilutionnya hilang, sembuh ketika pakai yang DX. Tapi mungkin ya dibanding yang standar ya, nggak tahu lagi lah apakah ini sama dengan yang kasusnya pakai platinum dan iridium. Tapi yang jelas begitu PCX 160 pakai busi NGK DX, LMAR Oppo lah itu ya, DX Oppo gitu ya, LMAR 8 DX atau apa gitu, lupa, EADX. Yang jelas busi DX nya NGK itu jadi sembuh. Nah, untuk PCX 160, Vario 160, ADW 160, businya kalau untuk NGK cuma ada 3 macam. Busi biasa, busi laser iridium, busi DX. Yang biasa pun harganya mahal, harganya 75 ribuan. Nah, yang DX dan laser iridium itu sama-sama mahal ya, sama-sama mahal.
Harganya piro? 235an gitu ya. Yang laser iridium ya malah sampai ada yang jual 300.000 juga. Nah, kalau rekomendasi penulis saya untuk PCX 160, HDW 160. Kalau pingin busi selain yang standar, mending sekalinya yang DX saja, karena penulis nggak lihat apa sih keunggulannya laser iridium. Karena rasanya yang laser iridium itu cuma 2 faktor ya keunggulannya ya, yaitu elektrodenya dua-duanya dari iridium kalau nggak salah. Tentu lebih mahal, tapi penulis nggak lihat apa untungnya gitu loh. Kalau pengapiannya normal, kalau pengapiannya luar biasa ya tentu bisa mengurangi aus, karena bunga api lebih besar akan membuat busi lebih cepat rusak. Tapi untuk penulis busi platinum nggak ada efeknya ya. Busi platinum entah ya apa mengurangi fuel dilution atau enggak, karena umur oli ya rasanya nggak begitu beda juga. Pakai meseran super kemarin tahan berapa kilometer wis lupa, mungkin 120 140 gitu ya, lupa. Tapi umur oli nggak berubah ya, jadi rasanya fuel dilutionnya juga nggak berubah. Terus apalagi ya, kalau memperbesar bunga api ya nggak selalu lah ya, karena ya namanya fuel dilution kan macam-macam, nggak selalu karena bahan bakarnya kurang ya. Yang penting adalah untuk membuat pengapian itu tetap konsisten. Dan pengapian tetap konsisten itu caranya ada 2. Yang satu adalah ujung lancip, yang nomor 2 adalah elektrode lebih banyak. Nah, untuk tahu businya nyala konsisten atau tidak ya harus dirasakan ya. Rasakan apakah idlingnya itu konsisten. Dentuman satu dengan dentuman yang lain itu harus benar-benar periodik, nggak boleh kadang cepet kadang lambat. Bahkan kalau sampai mati, nah itu masalah besar itu ya. Kayak motor Next 2 penulis, sayangnya gak wis tak rekam, hilang videonya ya. Kalau nggak gitu penulis bisa tunjukkan betapa ekstrim bedanya idlingnya Next 2 sebelum dan sesudah pakai busi platinum. Terus apalagi bunga api konsisten. Kalau misalnya nggak konsisten lepas gas itu dentumannya ya nggak akan nggak akan kerasa duk 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 duk, duk gitu kalau lepas gas ya. Selain itu tentu dari bahan bakarnya, injektornya. Injektor pengaruh ya. Kalau injektor yang bekerja dengan baik, menyebabkan pengabutan yang baik, itu butiran-butiran bahan bakarnya tentu kan jadi lebih kecil-kecil atau bahkan seluruhnya bisa jadi gas, walau itu entah memungkinkan atau enggak. Pengkabutan yang kurang baik tentu akan membuat lebih banyak butiran-butiran bensin yang nempel ke dinding silinder. Nah, kalau banyak yang nempel di dinding silinder ya jadinya fuel dilution bakal lebih mudah terjadi. Tapi kayaknya ya yang terutama itu adalah kesehatan piston dan silinder. Yang lain-lain itu menurut penulis cuma patch ya, nyoba nambal ya. Yang seharusnya itu ya dari piston dan silindernya dulu ya. Piston dan silinder itu mengapa kok bisa aus? Ya karena pilihan olinya. Piston dan silinder itu kalau pelumasan terjadi dengan baik, nggak akan sampai aus, nggak akan sampai dipakai 1000 km tok sudah rusak gitu ya. Karena kasus fuel dilution biasanya
terjadi di 1000 km pertama. Kalau habis dapat motor dari dealer terus langsung berupa oli lain, biasanya motornya sehat, nggak akan sampai mengalami fuel illusion. Tapi kalau misalnya dibiarkan ya sampai servis pertama tetap pakai oli bawaan, nah itu jadi fuel illusion. Jadi penting ya oli. Kalau oli rekomendasi penulis sekarang masih ada 2 tok, Mestran SA40 dan Repsol 20W50. Ini untuk motor terutama yang daerah dekat pantai. Kalau yang puncak-puncak gitu yang butuh 10W40, penulis cuma bisa rekomendasi 2 dulu, Ravenol TSI dan Delvax One Base 2 itu. Terus ya boleh juga campuran minyak goreng kayak sekarang ini. Penulis pakai oli Valvoline XLD karena motor ternyata mau dipakai anak, penulis kasih KCO. Sekarang belum menulis ganti olinya, pengen tahu, penasaran gimana rasanya pakai KCO lagi. Dan ternyata halus ya, enak. Licin. Jadi Valvoline-nya licin, KCO-nya licin, suara mesin ya walau ada kasar-kasarnya tapi masih halus ya. Hati kencang pun lihat kan top speed bisa 110, itu agak rekor itu ya, karena sebelumnya pakai Silkole ini 103 km per jam. Nah, ini bisa sampai 110. Lumayan lah, terus mulai balik dah performanya ya, moga-moga aja ya. Terus solusi yang benar, solusi yang pas untuk fuel dilution itu adalah menggunakan mengganti piston dan silinder. Rekomendasi merek kalau satu set, kalau kapasitas mesin tetap standar, adalah merek NPP. Merek NPP disebut setara kualitas pabrikan atau bahkan lebih. Yang lebih terutama kalau dibandingkan dengan aluminium. NPP sendiri pistonnya kalau nggak salah semi casting, terus silindernya pakai liner baja, terus model pemasangannya yang ringgi-ringgi atau apa ya, jadi katanya dijamin nggak melorot. Agak beda dari BRT mungkin ya. Kalau BRT barusan ada revisi, mungkin karena yang versi dulu masih melorot, nggak tahu lagi lah. Tapi yang jelas kayaknya versi NPP lebih tinggi dari BRT, walau tentu kapasitas silindernya standar ya. Kalau ingin kapasitas tetap standar ya NPP satu set komplit itu jawabannya. Dan setelah itu ya jangan pakai oli bawaan ya, jangan pakai oli AHM, jangan pakai Yamaluk, jangan pakai SGO. Walau nggak semuanya jelek ya, ada yang pengecualian, lebih baik dihindari saja. Terus apalagi ya yang solusi fuel dilution lain ya, wes lah ya, kayaknya itu yang penting adalah dari sisi oli mesinnya, karena oli mesin bisa membantu baik itu sebelum mengalami FD atau sesudah mengalami FD, karena pelumasan itu jadi pembantu untuk mengurangi terjadinya fuel dilution. Kalau olinya nggak nempel ke dinding silinder, maka fuel dilutionnya bakal lebih mudah terjadi. Karena ya ada cerita juga, beda oli beda fuel dilution. Belum tentu oli kalau bening terus itu tahan fuel dilution, karena ada oli yang kemampuan larutnya buruk.
Jadi kalau ada bensin barangkali langsung misah, nggak nyampur gitu ya, tapi nemplek di mesin. Barusan juga ada cerita bro pakai oli BM1 ya bikin sludge. Ini di luar topik ya wes. Itu aja lah. Jadi fuel dilution itu bisa dibantu oli, bisa dibantu busi, tapi kalau itu semua sudah nggak bisa ya harus ganti part. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.